Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita akan mengkaji secara ringkas kitab Fiqhu Asyratis Sa'ah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Muqaddam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang thamarah. Thamarat atau buah-buah yang bisa kita petik dari mengimani tanda-tanda hari kiamat, ya. Mana kita sudah menyebutkan yang pertama adalah tahqiqu ruknin min arkanil iman as-sittah, merealisasikan salah satu rukun di antara rukun-rukun iman yang 6, yaitu rukun beriman kepada hari akhir. Karena mengimani tanda-tanda hari kiamat termasuk bagian mengimani hari akhir. Dan yang kedua, isba'ur raghbatil fitriyah fil insan, untuk memberikan porsi, untuk memuaskan apa yang menjadi fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan fitrah punya rasa ingin tahu terkait apa yang akan terjadi di masa depan. Itu fitrah manusia. Dan syariat kita memberikan porsi untuk itu. Ya. Ketimbang manusia justru bertanya kepada dukun, paranormal, dan itu adalah perbuatan yang menyimpang dari tauhid, ya. Bahkan itu adalah perbuatan kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan beberapa kejadian yang akan terjadi di akhir zaman, di masa depan. Kita akan membahas atau kita akan bacakan buah yang ketiga. Thalithan, anna al-ikhbar 'anil ghuyub al-mustaqbala bi'tibari ma fiha min kharqin lil 'adah min ahammi dalailin nubuwati. Bahwasanya pengabaran tentang perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di masa depan, ya, dari sisi apa yang terkandung di dalamnya berupa kejadian-kejadian luar biasa, itu adalah bukti, termasuk bukti yang paling penting, paling urgen tentang nubuwah atau kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu innaha tatadammanu tahaddiyan li'uqulil bashari ajma'in. Karena ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, dan tentu saja apa yang akan terjadi di akhir zaman itu adalah perkara yang gaib, bahkan banyak kejadian-kejadian yang di luar akal manusia. Sejatinya itu adalah tantangan bagi akal-akal manusia seluruhnya. Fahadhihi umurun ghaibiyatun la tudraku bil aql. Kabar tentang apa yang akan terjadi di masa depan itu adalah perkara gaib yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Wala yumkinu ma'rifatu kunhiha 'ala al-haqiqiyyati illa min khilalil wahyi as-sadiq min Allah Ta'ala ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin untuk mengetahui hakikat kejadian di akhir zaman, di masa depan tersebut, kecuali dari jalan wahyu, dari jalan wahyu yang jujur dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sadarat minhu la ala annaha tawaqqu'atun ta'tamidu ala muqaddimatin tuaddi ila nataijiha. Dan sungguh kabar-kabar tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, di masa depan itu muncul dari Nabi SAW bukan atas dasar perkiraan-perkiraan, prasangka-prasangka yang bersandar kepada muqaddimah, kejadian-kejadian awal, indikasi-indikasi awal yang kemudian mengantarkan kepada hasil kesimpulan akan suatu kejadian tertentu. Tidak, ini tidak berdasarkan prasangka, tidak berdasarkan perakiraan. Wa innama hiya hadithun daqiqun qati'un an tafasilil mustaqbalil majhul. Melainkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tersebut adalah kabar yang sangat mendalam, informasi yang sangat mendalam dan pasti sifatnya, terkait detail-detail kejadian di masa depan yang tidak diketahui.
hadithun la yakhrimuhul mustaqbal. Kabar dari Rasulullah SAW tersebut adalah perkara yang tidak didustakan oleh masa depan. Artinya pasti terjadi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wala fi juz'in min ajza'ihi. Ya. Baik pada detail-detail kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu persis akan terjadi seperti itu di masa depan. Wa hina idzin fala syakka annaha an-nubuwah. Jika demikian, maka tidak ada keraguan bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Nabi tersebut adalah bukti nubuwah. Wa anna sahibaha muttasilun billahi ta'ala alimil ghaibi wasyahadah. Bukti bahwasanya Rasulullah SAW ya, beliau memiliki koneksi menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengabarkan kepada beliau tentang perkara-perkara di masa depan yang gaib tersebut. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang tidak nampak, dan perkara-perkara yang nampak. Kama qala azza wa jal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, dan dia tidak menampakkan perkara gaib tersebut, kabar-kabar gaib tersebut kepada siapapun juga, illa kecuali man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali kepada rasul yang dia ridhai. Kepadanya lah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan beberapa berita gaib tersebut. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulnya ya, dengan penjagaan para malaikat di depan dan di belakangnya, di belakang Rasul. Dalam tafsirannya ayat ini para ulama mengatakan, kenapa Allah memberikan penjagaan untuk menjaga agar rahasia gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada Rasulnya tersebut tidak dicuri, tidak diketahui oleh selain beliau. Wa subhanahu wa ta'ala alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Fata'ala amma yusyrikun. Dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka sekutukan. Wa min thamarati wuqu'i tilkal mughayyabat ala kathratiha مطابقة لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن يثبت إيمان المؤمن ويطمئن قلبه ويزداد يقينه ويقول كما قص الله عن المؤمنين هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Dan di antara buah terjadinya perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di masa depan, terjadi di masa depan, ala kathratiha, dan kabar-kabar seperti itu banyak sekali disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan senantiasa bersesuaian persis kejadiannya seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan jumlahnya bukan 1-2 kabar, tapi banyak sekali kabar tentang kejadian di masa depan. Persis terjadi seperti itu. Kalau hanya 1-2, boleh jadi orang masih ragu tentang kebenaran nubuah Rasulullah SAW. Namun ini banyak sekali hadis-hadis tentang kejadian akhir zaman dan terjadi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini tentu saja an yathbuta imanul mu'min. Ini menjadikan iman seorang mukmin itu thabat, kokoh, kuat. Wa yatma'inna qalbuhu. Hatinya menjadi tenang, wa yazdada yaqinuhu. Keyakinannya juga bertambah. Wa yaqula kama qassallahu 'anil mu'minin. Yang menjadikan seorang mukmin akan mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan
oleh orang-orang mukmin seperti yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah perang Khandaq, perang Ahzab. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ketika kaum mukminin, para sahabat melihat berbagai golongan sudah mengepung Madinah untuk menyerang mereka, mereka lihat itu dengan mata kepala mereka sendiri, justru mereka bertambah yakin karena ini pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ujian tersebut, mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri ketika kejadian perang Ahzab. Sehingga mereka mengucapkan ketika itu, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan benarlah, sungguh benar Allah dan Rasulnya. Tidaklah yang demikian tersebut melainkan hanya menambah keimanan mereka dan ketundukan mereka. Wa min thamarati dzalika aidan, dan di antara buahnya juga adalah iqamatul hujjati 'alal kafirin. Ditegakkannya hujjah, tegaknya hujjah atas orang-orang kafir. Wa iqna'uhum bisidqi nubuwati wa risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alamin. Ya. Kejadian yang disampaikan Nabi dan ternyata benar apa yang disampaikan Nabi terjadi di masa depan ini, ya, itu adalah argumentasi yang kokoh, hujjah atas orang-orang kafir yang seharusnya bisa memuaskan mereka, meyakinkan mereka akan kejujuran, kebenaran nubuwah dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di thamarah yang keempat insyaallah. Barakallahu fikum.